Selamat siang anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk materi TK hari ini kita masih mempelajari tentang sistem komputer dan komponennya. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai input device. Apa sih input device itu? Input device adalah perangkat masukan, di mana data-data dari luar komputer itu dimasukkan ke dalam komputer. Contoh mouse, yaitu mouse itu dicolokkan ke dalam komputer dia untuk memberikan data berupa arah panah. Sehingga kenapa arah panah tampil dalam komputer? Karena sudah terbaca oleh sistem komputer. Kemudian keyboard dimasukkan ke dalam komputer agar bisa memberikan masukan berupa data, yaitu huruf dan angka. Itu adalah input device. Untuk materi kita sekarang, kita akan belajar tentang processing device atau unit pemrosesan. Nah, pada slide ketiga, secara fisik komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Nah, berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi ada input device, ada processing device, ada output device, ada backing storage atau storage device, ada peripheral device. Input device sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk hari ini kita langsung ke bagian processing device, yaitu unit pemrosesan. Apa sih processing device itu? Processing device atau unit pemrosesan adalah perangkat yang ada di dalam komputer yang fungsinya adalah untuk mengolah data. Jadi ketika data dimasukkan ke dalam komputer, nah di dalam komputer itu ada komponen-komponennya lagi yang berfungsi untuk mengolah data-data tersebut. Processing device contohnya ada prosesor, motherboard, kartu grafis, power supply, dan juga RAM atau Random Access Memory. RAM itu kependekan dari Random Access Memory. Ada Pak Gunawan di situ enggak? Lanjut di slide kelima, power supply. Nah, power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Jadi ketika kalian menggunakan komputer atau menyalakan komputer, kenapa perangkat-perangkat lainnya bisa berjalan juga? Karena disuplai oleh yang dinamakan power supply. Power supply sudah tertanam di CPU, ya. Jadi yang kalian colokkan ketika CPU dicolokkan ke dalam stop kontak, kemudian juga langsung dicolokkan ke power supply, dimana ketika komputer menyala, power supply inilah yang pertama kali hidup dan memberikan power ke seluruh komponen-komponen komputer di dalamnya. Tuh. Yang kedua ada RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, jika kalian membuka suatu aplikasi, nah itu akan memakan memori, tapi tidak banyak, hanya beberapa kilobyte saja. Ya, biasanya. Fungsi dari RAM itu adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Yang ketiga ada kartu grafis. Nah, kartu grafis atau VGA card atau bisa juga disebut dengan kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan di layar. Nah, jadi kalau kalian ingin mengatur kecerahan suatu layar atau ketajaman suatu warna di layar, nah itu tugas dari kartu grafis atau VGA card. Semakin bagus VGA card atau kartu grafis, maka semakin juga kualitas gambar yang dihasilkan di layar. Nah, kartu grafis ini tertanam di dalam komputer juga. Nah, selanjutnya ada prosesor.
Nah, seperti gambar di samping ada Intel Core i5. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi Anda. Nah, yang terakhir ada motherboard. Nah, motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat lain dihubungkan. Nah, kita lihat motherboard itu ada beberapa slot. Di situ ada untuk slot prosesor, ada untuk slot RAM, ada untuk slot VGA card, dan berbagai slot lainnya. Termasuk power supply juga ditanamkan di motherboard. Jadi kalau kalian membongkar CPU komputer, motherboard itu adalah unit utamanya atau papan induk. Terima kasih. Selamat siang semuanya.